Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri melalui doa untuk mendengarkan renungan singkat pagi hari ini. Terpujilah namamu untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Untuk segala hal yang Tuhan percayakan dan berikan kepada kami. Untuk nafas hidup, untuk kesehatan, untuk kekuatan yang baru, dan berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami. Kami syukuri semua. Kami tahu semua karena campur tangan dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami mohon pimpinan, mohon bimbingan Tuhan menyertai kami. Sehingga firman Allah yang sebentar kami dengar memperoleh tempat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi bait Allah dan seterusnya. Bait Allah adalah tempat pertemuan antara manusia dengan Sang Pencipta. Karena dia menjadi tempat pertemuan antara manusia dengan Sang Pencipta, maka bait Allah itu harus kudus. Tidak boleh ada cacat celah. Tidak boleh ada goresan-goresan dosa. Tidak boleh ada cacat celahnya. Karena Allah itu kudus, maka 1 Petrus menyatakan demikian. Allah itu kudus, maka kamu hendaklah kudus. Untuk siapa? Semua orang yang percaya. Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 menyatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa yang dimaksud bait Allah secara rohani itu adalah tubuh kita ini. Ini adalah tempat berdiamnya Roh Kudus dalam hidup kita. Ini adalah tempat tinggalnya Roh Kudus untuk bekerja. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mengapa dalam kitab Markus pasal yang ke-11 ini, ketika Tuhan Yesus hadir di Yerusalem, ketika dia masuk ke dalam bait Allah, maka semua tempat perdagangan di situ, tempat jual beli, tukar menukar uang, tempat perdagangan merpati, semua dibalikkannya. Semua dihancurkannya. Kenapa? Karena itu menjadi tempat-tempat yang strategis, menjadi penghalang bagi Roh Kudus bekerja bagi gereja dan umatnya. Maka penting sekali Bapak Ibu Saudara, tubuh ini memang harus menjadi kudus. Kudus bukan karena kita menjaganya, tetapi karena kematian Yesus di atas kayu salib yang telah membuat kita menjadi kudus itu. Ini adalah bait roh. Ini adalah tempat Roh Kudus berdiam.
maka jangan izinkan noda-noda kesesatan. Jangan izinkan hal-hal yang berbau pelanggaran, hal-hal yang berbau dosa itu mewarnai bait Roh Kudus ini. Saya berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk kita memiliki bait Roh Kudus yang tetap terjaga dengan baik. Sehingga kita memiliki hubungan yang harmonis, memiliki hubungan yang baik dengan Sang Pencipta kita. Sebelum beraktivitas, mari kita jalani hari ini dengan penyucian, dengan pengudusan. Dan bait ini, bait Roh Kudus ini adalah tubuh kita. Dan izinkan pekerjaan rohnya ada di dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.